Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Jumat tanggal 22 Maret 2024. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu menghidupi iman yang berintegritas. Saat ini, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan darinya. Mari kita berdoa. Kasih-Mu sungguh kami rasakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Berkat-Mu juga kami alami secara nyata di setiap persoalan yang kami hadapi, di setiap pergumulan yang kami alami. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap cinta kasih-Mu itu di dalam hidup kami ini Bapa. Dan saat ini kami bersama hendak merenungkan firman-Mu, berkatilah kami supaya kami dilayakan untuk menerima setiap firman-Mu, dan kami mampu untuk menghidupinya dalam keseharian kami. Di dalam Ya Kristus, kami naikkan doa kami, berfirmanlah atas kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat Filipi pasal 2, ayat 12 sampai 18. Filipi pasal 2, ayat 12 sampai dengan ayat 18. Satu perikop dengan judul, Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah bacaan sabda Tuhan, yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Hosiana. Amin. Kita tentu pernah atau sering melakukan perbuatan yang baik dalam kehidupan kita. Kita juga pasti sudah sering atau sangat sering melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah, melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa yang menurut kita baik dan memang menurut Allah baik, dan memang itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya adalah, kapan kita melakukannya? Ketika orang lain melihat kita, ataukah ketika tidak ada orang sekalipun kita melakukan? Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada perbedaan antara seorang pekerja yang pekerja upahan begitu dengan seorang sahabat. Kalau seorang pekerja upahan, karena yang menjadi goal dia adalah upah, maka ketika dia diawasi oleh yang memberi kerja, maka dia akan melakukan semua yang terbaik yang dia bisa lakukan dan yang dikehendaki oleh tuannya itu, pemberi kerja itu. Supaya apa? Kalau tuannya itu melihat, si pemberi kerja ini melihat, maka si pekerja upahan ini akan mendapatkan bonus pasti, atau setidaknya mendapatkan pujian. Wah, pekerjaan kamu luar biasa. Tapi sebaliknya, ketika kemudian bosnya tidak ada, tuannya tidak ada, ya bisa saja dia bertele-tele atau kemudian bekerja seenaknya sendiri. Karena ya toh bosnya tidak tahu atau tuannya tidak mengawasi, jadi ya buat apa harus bekerja dengan baik begitu. Tetapi berbeda dengan seorang sahabat. Seorang sahabat itu ketika dia tahu tentang sahabatnya, maka ada atau tidak sahabatnya itu, dia akan melakukan sesuatu yang terbaik untuknya.
Kalau sahabat kental nih, sahabat yang kita tahu sudah sahabat baik, yang namanya seorang sahabat, meskipun sahabatnya itu tidak ada, dia nggak akan pernah ngomongin sahabatnya di belakang dia. Sama seperti tindakannya ini, atau cara memperlakukan sahabatnya ini, akan sama di depan sahabatnya, di depan muka sahabatnya, ataupun di belakang sahabatnya. Karena apa? Ya dia adalah seorang sahabat. Apa yang dilakukan di depan sahabatnya dan di belakang sahabatnya itu sama terhadap dirinya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita sering melakukan hal yang baik. Tetapi pertanyaannya adalah, kita melakukannya kapan? Apakah ketika orang lain melihat kita supaya kita mendapatkan apresiasi? Supaya kita mendapatkan, wah dia orang yang baik. Atau wah kamu memang sungguh rajin. Wah kamu luar biasa. Ataukah sekalipun tidak ada orang yang melihat kita, kemudian kita tetap melakukan yang terbaik itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kita sendiri yang tahu setiap keberadaan kita atau apa yang kita lakukan. Tetapi Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, mengingatkan bahwa sekalipun aku tidak ada bersama dengan kamu juga harus tetap melakukan yang terbaik. Sama seperti aku ada di tengah-tengah kamu. Dalam teks ini, Paulus tidak bersama-sama dengan jemaat di Filipi. Tetapi dia mengatakan bahwa, sekalipun aku tidak ada dengan kamu pun juga harus tetap melakukan hal yang sama seperti ketika aku bersama-sama dengan kamu. Kenapa? Karena Allah lah yang bekerja untukmu. Sehingga di dalam kehidupan iman jemaat di Filipi, mereka diharapkan atau Paulus berharap supaya jemaat di Filipi punya integritas iman. Dia tahu yang baik, dia berpikir tentang yang baik, dan kemudian dia bertindak tentang yang baik. Ada keselarasan antara pikiran, keyakinan, dan juga tindakan itu. Sehingga tidak saling bertolak belakang. Demikian juga dengan kehidupan iman kita sekarang. Kalau kita masih melakukan hal yang baik hanya di depan orang lain, untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin pujian dan lain sebagainya, maka itu bukan sebuah integritas. Itu hanya sekedar mencari upah pujian dan berkat. Tetapi iman yang berintegritas adalah iman yang mau kita lakukan, ada atau tidak ada pun orang, kita akan tetap melakukan hal yang baik itu. Karena kita punya keyakinan, Allah lah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama menyerahkan setiap pergumulan dan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan telah memberikan nilai yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan telah meneladankan nilai-nilai yang sangat luar biasa yang sejatinya dapat kami hidupi. Dan seringkali kami tahu tentang nilai itu. Dan kami juga sering melakukannya. Tetapi secara tidak sadar seringkali kami melakukan nilai-nilai yang baik itu ketika kami berharap orang lain memberikan pujian pada diri kami. Oleh karena itu Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa menghidupi iman kami kepadamu dengan integritas kami. Kami mau melakukan nilai-nilai yang baik itu ada atau tidak ada orang. Bukan pujian yang kami cari, tetapi dengan kesadaran bahwa Tuhanlah yang bekerja dalam diri kami sehingga kami harus melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan teladankan kepada kami. Ya Bapa, saat ini kami hendak menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatan mereka. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Kamuresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yos Joni Suminaryo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntati, Anak Glorius Fariski, Anak Tunjung Mayung, Anak Talu, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Rosma Yulianto, Anak Nasya Alana Putri, juga Ibu Wuri Pujiastuti, serta saudara-saudara kami yang lain Tuhan, dan yang saat ini sedang berjuang dalam proses pemulihan mereka. Tuhan kiranya Engkau yang berkenan memberkati setiap proses yang dijalani, sehingga apapun yang mereka kerjakan saat ini Tuhan, upaya yang mereka lakukan, itu boleh menghadirkan berkat di dalam kesembuhan dan kepulihan mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk orang tua kami di dalam segala keberadaan mereka. Kami secara khusus berdoa untuk Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Soehardi, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno,
Bapak Budiantono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan memberkati orang tua kami ini dalam segala keberadaan mereka. Biarlah kesehatan, kekuatan, serta kedamaian dan sukacita boleh Tuhan nyatakan juga bagi orang tua kami ini. Bapak, kami serahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami, secara khusus juga di dalam kami menyongsong atau menjalani masa Prapaskah ini, menyongsong peristiwa-peristiwa yang Engkau alami, mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah. Kiranya kami boleh menghayati masa Prapaskah ini dalam juga mempersiapkan diri kami untuk menyambut peristiwa keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami serahkan Tuhan doa dan syukur kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.